Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, Bu Rita akan menyampaikan tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia, kompetensi intinya adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, kita bahas satu persatu. Bernafas adalah bagian yang sangat penting dari aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia. Struktur dan fungsi sistem pernafasan. Sistem pernafasan dimulai dari organ-organ pernafasan. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi ada 3 macam. Yang pertama, bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Yang ketiga adalah respirasi internal. Bernafas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Sedangkan respirasi eksternal, pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Respirasi internal merupakan pertukaran gas dari darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Organ pernafasan manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat alveolus, sehingga nanti urutannya hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Kita bahas satu persatu. Hidung. Di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selain rambut hidung, di hidung ada selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. Dan di dalam hidung juga terdapat kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan. Yang ketiga adalah laring. Laring organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trachea. Di sana terdapat epiglotis. Epiglotis pada saat menelan makanan maka akan menutup laring sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Sebaliknya, pada saat bernafas, epiglotis membuka sehingga udara masuk ke dalam laring dan menuju ke tenggorokan. Yang keempat adalah trachea. Trachea merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Di dalam trachea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kelima adalah bronkus.
Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus jumlahnya ada sepasang, menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan ujung-ujung dari bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang berdinding tipis yang disebut alveolus. Yang ketujuh adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Paru-paru bagian kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan bagian kiri terdiri atas 2 lobus, dan selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Organ pernapasan yang terakhir adalah alveolus. Fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pada saat manusia bernafas ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah inspirasi atau menghirup udara. Yang kedua adalah ekspirasi atau menghembuskan udara. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, terdapat 2 pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada itu menggunakan gerakan otot antar tulang rusuk. Pada saat inspirasi, maka otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, tekanan mengecil, dan udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot rongga dada berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan membesar sehingga udara keluar. Pada saat pernafasan perut melibatkan kontraksi dan relaksasinya otot diafragma. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar, tekanan mengecil, dan udara masuk. Pada saat relaksasi, maka otot perut atau otot diafragma pada saat ekspirasi itu berelaksasi, kemudian rongga dada mengecil, tekanan membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah frekuensi pernafasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali dalam 1 menit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ada 5. Yang pertama, umur. Semakin bertambahnya umur, maka frekuensi pernafasannya akan semakin sedikit atau rendah. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga frekuensi pernafasan lebih cepat. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasan. Yang keempat adalah posisi tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri atau melakukan aktivitas, frekuensi pernafasan lebih cepat. Yang terakhir adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Apabila tubuh melakukan aktivitas yang lebih banyak, maka akan membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga frekuensi pernafasannya lebih cepat. Nah,
Yang selanjutnya adalah volume pernafasan. Volume pernapasan di sini yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal, volume yang keluar masuk paru-paru pada saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Besarnya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Jumlahnya 1.500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Jumlahnya sekitar 1.500 ml. Yang keempat adalah volume residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun melakukan ekspirasi secara maksimal. Jumlahnya 1.000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu jumlah total dari volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi, sehingga jumlahnya 3.500 ml. Yang keenam adalah kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Jumlahnya 4.500 ml. Pada bahasan yang terakhir mengenai gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegahnya. Yang pertama, influenza. Nama lainnya adalah penyakit flu. Influenza disebabkan oleh virus yang bernama influenza virus. Yang kedua adalah tonsilitis. Nama lainnya adalah amandel. Nah, penyakit tonsilitis ini adalah penyakit yang menyerang daya tahan tubuh. Pada saat kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga akan membengkak. Yang ketiga adalah faringitis. Faringitis merupakan infeksi pada faring yang disebabkan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Yang keempat adalah pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri Streptococcus pneumonia. Yang kelima adalah TBC atau tuberkulosis, disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keenam, penyakit asma. Penyakit asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma bisa disebabkan karena asap rokok, debu, maupun bulu hewan. Yang terakhir adalah kanker paru-paru, disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan di dalam paru-paru. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.